Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereaction. Ya, kita akan kembali lagi bereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan melanjutkan Bang Ray series ya bre. Dan kemarin agak sedikit gimana gitu bre. Ada yang bilang ke saya, Bang, jadi konten kreator reaction itu cowok itu nggak laku. Yang laku tuh cewek-cewek cakep, cewek-cewek bohai gitu. Ya lihat-lihat gitu. Yang reaction animasi coba kalau cewek cantik yang nonton banyak gitu. Jadi gue langsung wah, dah nggak apa-apa lah, karena gue suka animasi ya gue fine-fine aja bre. Gue jalani aja yang nonton alhamdulillah, nggak ada ya syukurilah ya. Semua udah ada yang atur kok bre. Yang penting kita udah usahakan. Oke bre, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Bang Ray series. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Ray series. Oke, sebelum nonton siapkan kopi kalian. Ini ada kopi ya bre ya, udah menemani untuk mereaction Bang Ray series. Ya sebelum nonton biasakan kita like terlebih dahulu ya. Biasakan juga kalian nge-like kalau nggak suka. Oke, jangan dipaksakan. Dan langsung aja kita play Tanah Merah part 9. Play Bang Ray series. Powered by Bima. Ini kerja sama Bima series ya. Apa-apaan ini? Oh, ini sinnya Apakah berpindah ke surat ini benar Leo adanya, dan Le? Gio ya? Gue yakin sih ini benar. Kalau dilihat dari tanggalnya juga masih baru. Gio. Baru dibuatnya yuk. Bisa-bisanya mereka meminta anggota elit Dominion berdatang ke Tanah Merah. Bagaimana ini yuk? Kita harus segera tolong Ray dan yang lain. Kalau begini caranya, bisa dalam bahaya mereka. Tapi tunggu dulu, Le. Gue yakin sih Ray dan yang lainnya bakalan mampu melawan para elit Dominion. Kenapa emangnya? Kenapa lu bisa seyakin itu? Lah, emangnya lu gak inget? Sebelum kita nyerang Garnet, kan kita semua sudah persiapan. Oh iya, benar juga. Sehari sebelumnya kita udah Di persiapan ya. animasi ini bre, gue belum melihat kayak pria yang berotot ya, berotot ya, nggak ada dia. Rata-rata animasinya itu ramping gitu, sispek ramping gitu, semua yang berotot kayaknya belum ada ya gue dari nonton ini. Makanya, jadi tenang aja. Gak usah khawatir kalau masalah itu, Le. Kita latihan sama siapa tuh? Script? Siapa? Skirt, Le. Kok skirt sih? Nah, iya itu yuk. Seru juga tuh waktu itu. Soalnya gara-gara si Skirt, si Ray jadi bisa mengeluarkan auranya dengan mudah. Iya, si Ray kalau nggak salah dia sempat latihan itu, gue sempat nyimak ya. Wah, Hari gila. sebelum Tim ini makin seru aja. Seneng banget gua hari ini. Gila bre, ini anak-anak orang kaya nih ya. Mobilnya mewah, kayaknya aja kelihatan mahal-mahal. Kumpulan anak Yo, orang Ray. kaya. Sorry, kita telat. Iya, aman, tenang aja. Ada apa sih? Kita disuruh kemari. Bukannya penyerangan ke markas Garnet itu besok ya? Ya emang besok. Lah, terus ngapain lu panggil kita kesini? Ini main apa sih dia? Oke. Woi, Ray, lo nyuruh kita datang ke sini, tapi lo malah asik main HP anjir. Dia lagi asik tuh dari kemarin juga. Iya anjir, kita bahkan yang beli bakso aja kita yang layani. Lo lagi apa sih, Ray? Sorry geng. Ini gua lagi main game. Game apa sih? Sampai serius banget lo, gua lihat-lihat. Lu nggak tahu emangnya? Dunia Teyvat tuh lagi rame banget sekarang. Update terbaru Genshin Impact dari Hoyoverse. Gila banget anjir. Nah, itu kan iklan bre. Teyvat. Oh, itu yang dunia fantasi penuh elemen itu bukan? Tapi Genshin Impact. Game open world itu ya? Wah, seru tuh. Gua udah lama nggak lihat. Emang sekarang makin seru ya? Masih lah anjir. Dan lo tahu sekarang makin gila. Di patch 5.7 ini mereka rilis karakter bintang 5 baru, Skirt, Jadi ini Kryo, ngiklan dulu User ya, Assassin dari dunia bayangan Abyss. Hah?
siapa itu Skrk? Aduh, nih dengerin baik-baik ya. Skrk itu karakter elegan, misterius, tapi kuat banget. Dia bawa 2 pedang yang bisa disatuin jadi tombak. Ultnya di dalam abyss, tempat monster-monster paling serem. Nah, sekarang kita bisa ikut latihan bareng dia langsung lewat story quest barunya. Hah? Apa? Latihan bareng Skrk? Di Abyss? Gila, gokil juga. Wah, kalau kalian sampai dilatih Skrk itu, kalian pasti bakal gampang tumbangin Dominion. Iya sih, tapi mana mungkin dia bakal ngelatih kita langsung kan? Hahaha, kocak banget loh. Tapi nih ya, gue dengar dari orang dalamnya. Hah? Kenapa? Katanya, kalau kita rajin main Genshin Impact, karakternya bisa muncul ke hadapan kita. Itu hanya di dunia fiksi belaka ya bre. Dunia nyata itu nggak akan. Yang ada mungkin cosplayernya aja yang datang. Emang iya? Kalau bener sih, coba dong datengin karakter si Skrk ini. Iya, mana cantik lagi. Kocak banget kalian. Mana mungkin kejadian anjir. Kalau bisa kayak gitu sih, keren banget anjir. Ada apa ini? Kirain mau azan sih. Woi, Aduh, dimensi bre, Wah. pecah. nggak bisa berhenti ketawa. Mana bisa karakter dalam game. Karakternya dimunculin ya bre ya. Ini mungkin episode spesial, mungkin ke ya bisa ya endorse lah mungkin ya dari GI gitu ya. Muncul ke dunia kita. Kalian ini suka ngaco kalau halu. Woi, Dias, di belakang lu. Hah? Kenapa? Woi, siapa lu? Itu Skrk, dia beneran muncul. Jangan bilang itu yang karakter dari game itu ya. Kalian, tubuh lemah, langkah ragu, mata penuh kebimbangan. Apa kalian pikir bisa menghadapi bayangan dengan keberanian semu? Hah? Apa maksudnya? Oke, jadi karakter ini muncul untuk membantu melatih Rey ya. Ya kemarin ada yang kasih kisi-kisi gue tentang ini bre ya. Tapi ya ingat bre ya, kalau yang kayak gini cuma ada di dunia fiksi, dunia nyata itu nggak ada. Mungkin yang muncul cuma cosplayernya gitu ya. Woi, ini beneran si Skrk itu? Berhenti bicara, persiapkan diri kalian, dan dengarkan baik-baik. Kita mulai pelatihannya. Latihan? Woi, cuma mereka bertiga aja bre, atau berenam sama yang lain? Dibawa ke dimensi lain. Kalau kita dibawa ke dimensi lain sama hantu ya bre ya. Kita di mana ini? Sialan. Apa-apaan lu hei? Langkah pertama, diam. Dengarkan nafasmu. Dengarkan gerakan musuh. Ketika kau bergerak tanpa suara, kau menjadi bayangan. Hah? Kita tiba-tiba latihan aja ini. Susah juga ya. Diam, tapi gerak. Jangan bersuara. Diam tapi gerak. Jangan berpikir. Bertindaklah. Rasakan semua aura yang ada di sekitar kalian. Woi, dimensinya pecah lagi. Dimensi lain nih. Gila. Itu barusan. Lo nge-freeze udara. Sekarang, ayo kalian bertiga. Serang saya dengan kekuatan penuh. Oke. Jadi ceritanya memang dikembangin banget sampai campur-campur dunia fantasi juga ya bre ya. Mungkin spesial tanah merah ini spesial untuk GI juga ya, vendor dari GI gitu ya bre. Gak mampu bre. Langsung animasinya bre. Mana di karakter itu cepet banget lagi. Bingung bre main game ini kalau kita udah sering main terus tiba-tiba setahun 2 tahun setahun 2 tahun berhenti gitu ya,
agak bingung alur ceritanya mulai berkembang gitu. Hah. Gue sempat main dulu, lama banget gue main. Tapi karena HP-nya Gua nggak nyerah. mampu ya. Ini bukan latihan. Ini penyiksaan. Kaki gua kram, tangan gua kebas. Ini orang, bukan manusia, woi. Ya emang bukan. Gua belum selesai. Lemah. Kalian semua berbicara soal kekuatan, tapi tidak ada satupun mengerti artinya. Gua ngerti. Jika sekarang aku menyerang, apa yang kau lakukan? Gua Jawab. Oke, auranya keluar, Bre. Wah, apa itu? Dari si Ray. Itu, apa jangan-jangan itu auranya si Ray? Akhirnya, kau telah membangunkannya. Aura milikmu masih mentah, Masih mentah. tapi cukup untuk menantang bayangan. jadi kita lulus latihan. Belum. Tapi sekarang, kau layak untuk kalah. Dan Kau layak untuk. Jadi ini yang latih ini karakter dari GI ya, Bi ya. Gue kira kemarin kata-katanya itu ya memang asli gimana gitu, dan ternyata itu karakter dari GI gitu loh. kembali. Hilang kayak hantu ini. Hilang. Jika kau ingin lebih, temui aku di antara retakan ruang. Latihan ini baru awal. Balik lagi mereka, Bre. Woi, kalian nggak apa-apa kan? Iya, Bre. Gak apa-apa, tenang aja. Kita hanya kaget tadi. Syukurlah kalau begitu. Akhirnya gua bisa mengeluarkan aura gua dengan mudah. Buset dah, gila banget. Dari bermain game, lu sampai bisa keluarin aura lu, Ray. Gua beras. Keberuntungan datang dari main game. Cerita yang ikonik kalau kayak gini, Bre ya. sia-sia ngelatih lu. Iya anjir. Kalau kayak gitu mah, gua juga pengen main Genshin. Iya. Makanya kalau lu mau main, mending dari sekarang aja buruan. Tapi untuk dapat Primo Gems-nya susah gak? Enggak dong. Ini spesial Sekarang banyak pada banget kesempatan event buat memang ngumpulin fokus Primo. ke- Ada event Traveler Nah, Tale itu Chapter, sponsor ya, Bre, ya. mini game seru, dan yang Paimon. paling heboh nih, ada event baru permanen. Namanya Stygian Onslaught. Buat dapetin Primo terus-terusan. Jadi makin cepet deh buat ngumpulin Primo buat gacha. Wih, gila. Para Oke top up sih, itu enak ini worth Bre. banget. Kalau game itu ya, Buat orang gua punya banyak duit, balik setting main top up lagi. itu gampang Gua banget juga dapet mau. yang item-item Asal skill bagus. gua bareng si Skark. Makanya download Genshin Impact sekarang. Klik link di deskripsi video ini dan gacha dan latihan langsung bareng Skark di dunia Teyvat. Oh iya, sekarang lagi ada kode buat dapetin 60 Primo Gems gratis loh. Jadi sekarang kita sudah latihan bareng Skark. Melawan Krochos kelas kelompok Garnet mah gampang. Wah, Yang ngelatih datang dari GI kok nggak kuat gimana gitu loh. Itu karakter Bener juga aja lu, tebas Ray. bisa retak bumi. Tanah retak kok. Kembali ke Akhirnya. tanah merah. datang juga lu, Marco. Sialan, musuhnya Oh, kenapa Mar. tambah banyak? Dia santai, Bre ya. Wih. Bagaimana Kayaknya ini kayak ya? Kamen Rider double Musuh nih. terkuatnya muncul. Stylistnya yang pakai topi. Tenang saja, biar gua handle si Marco itu, Ray. Ini saatnya gue tunjukin hasil latihan gue sama Master Skark. Iya, lu bener, Ray. Gara-gara Master Skark, lu juga akhirnya bisa mengeluarkan aura tingkat kedua. Haha, gak sia-sia lu main Genshin. Sekarang, lu bisa tiru cara bertarungnya. Dan yang jadi masalah kalau musuhnya juga main itu ya, nanti master skirtnya juga datang ya, tambah kuat juga dong, Bre ya. Mulai dari sini, ayo kita habisi mereka, Yas. Serahkan saja dia sama gua, Ray. Si Soru juga udah habis sama gua. Biar gue hadapi orang yang datang bareng si Marco itu. Iya, lu lawan 2 orang, Ray. Si Rama dan juga si Roman. Baiklah, saatnya kita kasih tahu mereka gimana kekuatan kita yang sebenarnya.
ngumpul semua. Ngumpul semua para elitnya. Oke, 4 lawan 2. Oh, dia balik. 4 lawan 3. Oh, datangnya satu tadi. Yang satu tanpa aura, bre. Ya. Ini yang pakai topi stylenya dari Kamen Rider Double kalau kalian pernah nonton ya. Oke. Oh, aku bre. Ya. Penasaran bre, gak usah bacot-bacot lagi, langsung aja episode selanjutnya. Nah bre, sekarang kita udah berada di episode selanjutnya. Seperti biasa, sebelum menonton kita like dulu, jangan langsung aja kita play. Wah, siapa orang itu? Sepertinya kuat sekali. Dia, si Marco. Dia Elite Dominion. Apa? Elite Dominion? Wah, ada apa ini? Sampai 2 Elite Dominion datang ke sini. Nah, Ya, itu dia. datang di saat yang tepat. Kalau tidak, mungkin para petinggi Garnet akan langsung habis. Iya, lu benar. Wah, kenapa ada orang itu anjir? Gua pikir gua doang yang dikirim. Sialan, mau apa dia datang kemari? Ya, buat bantu Garnet gak sih? Iya anjir, soalnya lu malah santai di sini. Hahaha, iya juga ya. Kalau gitu mah, gua juga jadi turun tangan. Wah, gak jadi turun tangan. Terus berarti mereka cuma mengamati dari atas ya bre ya. Gua gak nyangka anjir, bisa berdiri sedekat ini dengan Elite Dominion tingkat kedua. Iya woi, nggak sia-sia gua direkrut oleh Garnet. Kalau begini caranya, pihak si Ray bakal kalah telak. Sudah kalah jumlah. Dan juga, gua yakin mereka pasti kecapean. Iya benar. Iya, Ini- gimana? Kalian main keroyokan kok. Yang keroyokan Akan menjadi gede kemenangan pasti yang menang mudah bagi pihak Garnet. Memangnya, lu nggak khawatir dengan kakak Lurik? Ngapain gua khawatir? lah. Tuh. Itu bukan urusan gua. Itu jalan yang dipilih oleh dia. Hah, apa gua pergi aja ya? Makanya kalau kakak jadi baik harusnya ikut baik. Tapi ya namanya kehidupan itu beda ya. Memang pilihan bre. Ada yang jadi baik monggo, yang jadi jahat ya monggo, itu urusan kalian. Nanti pertanggungjawabannya juga kan ya masing-masing bre. Ingat ya, pembalasan akan lebih kejam bre, pasti itu. Gua juga udah agak tertarik. Sebaiknya, lu jangan dulu pergi. Gua yakin, masih ada kejutan yang akan hadir di pertarungan ini. Apalagi kejutannya? Duh. Oh, kirain macet bre. Oke, ganti scene. Pindah kemana ini? Oh, ke tanah merah lagi ya. Woi, Marco. Setelah gua tunggu-tunggu, akhirnya lu muncul juga. Langsung. Gak basa-basi. Woi, Ray. Tunggu dulu. Oh, lu mundur dia. Atret lagi bre. Sialan, ternyata si Marco beneran datang. Dia nggak mungkin nggak datang, Ray. Karena dia juga takut kalau kelompok kesayangannya itu hancur. Oke. Hoi, Rama. Ternyata lu datang juga. Apa lu nggak apa-apa, Dira? Aman, Rama, tenang saja. Marco, Bisa-bisanya lu dipukulin seorang bocah. Dia bukan sembarang bocah, anjir. Wira. Kekuatan auranya nggak main-main. Kalau begitu, kita balas dia di Oke. sini. Jadi mungkin ini ada dibilang karena baru episode 10 kelihatannya ini apa ya? Bukan pertarungan yang sesungguhnya, tapi ini sudah mulai memuncak-muncaknya ya, Bre ya. Ini baru analisis saya, Bre. Saya kan baru nonton sampai sini. Ya, 4 lawan Akhirnya, 4 lu lawan 4 datang ya. juga Marco. Kenapa Garnet? Sekarang lama sekali. Sejak kepergian gua, peringkat Garnet malah turun. Memalukan. Lu jangan sombong dulu sialan. Mentang-mentang lu menjadi anggota elit. Lo harusnya berterima kasih, Roman. Kalau gak ada gua, lo sudah habis. Iya kalau itu, gua berterima kasih sama lu. Oke, tahu diri juga ternyata. Tapi kali ini, jangan remehkan lawan kita Marco. Gua tidak meremehkan mereka. Makanya, gua ajak si Rama. Kita kembalikan harga diri kelompok Garnet. Oke. Jangan biarkan
kelompok Garnet terus seperti ini. Ini tim mafia dari yang komentar kemarin, ini mafia ini termasuk besar banget ya. Beberapa anggota gitu, beberapa istilahnya geng gitu, dan jadi satu gitu. Sedangkan si Bang Ray ini kayaknya nggak cuma satu geng aja ya, cuma hanya satu geng aja gitu loh. Kalau begini caranya, komunitas, bahkan bisa mereka kita punya anak pastikan buah sebanyak kalau itu. kita jauh lebih unggul. Ngomong-ngomong, di mana si Soru? Dia sudah tumbang. Siapa yang mengalahkan si Soru? Si Dias yang mengalahkan si Soru. Hah, si pengkhianat itu masih berkeliaran ternyata. Untuk kali ini, sepertinya dia akan cocok menjadi lawan lu, Rama. Ya, serahkan saja pada gua. Ngomong-ngomong, bagaimana kehidupan lu setelah berhenti menjadi pemimpin Garnet? Gua lebih bebas. Kali ini, gua menjadi tangan kanannya si Marco. Sialan lu. Gua nggak menganggap lu sebagai tangan kanan gua. Lah, gua lebih suka sendiri. Lu aja yang terus-terusan mengikuti gua. Padahal, kalau kayak gini, kedatangan si Marco aja sudah cukup. Ya, gua pengen lihat aja bagaimana keadaan Garnet yang sekarang. Mantan pemimpin Garnet. Gua pikir lu sudah tidak akan menginjakan kaki di sini lagi setelah kejadian itu. Jangan bahas itu, sialan. Hahaha. Sorry. Nah, ayo gas, mulai. Istirahat. Nah, empat-empatnya udah ngumpul nih. Cih, malah datang bala bantuan. Bagaimana ini? Hah, kita habisi saja mereka. Tunggu dulu, Ray. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Pria bertato itu, siapa Yas? Lu tahu dia? Gua tahu dia karena gua mendengar rumor tentang dia. Rumor apa? Apa ya? Gua lupa. Tapi gua mendengar rumor tentang dia apa ya? Gua lupa. Lu ngelawan. Pernah bertemu sekali dengan dia. Bagaimana kekuatannya? Dari sosoknya, dia terlihat berbahaya, Ray. Lu benar. Dan gua yakin pasti ada alasan kenapa dia dibawa oleh si Marco. Sialan. Kalau begitu kita kekurangan orang. Dan kita juga kelelahan. Apalagi si Dira belum menampakkan auranya. Dia bisa mengimbangi gua, walaupun gua sudah memakai aura tingkat kedua. Apa jangan-jangan dia yang lebih kuat dari yang lain? Hah, dia cukup misterius. Wow. Maka dari itu, Bre, kalian tuh kekurangan. Kalau menurut saran saya ya, kalau kejadian ini ya mundur dulu gitu loh. Kan gaya bertarungnya sangat santai, seperti tidak ada beban. Kalau benar dia lebih kuat dari yang kita duga, kita benar-benar dalam bahaya. Nah, Tapi Ray, kali ini lo bisa mengendalikan aura kedua lo. Iya Yas, akhirnya. Apa yang lo rasakan, Ray? Perasaan gua selalu aneh. Roh penjaga gua masih terkurung di dalam diri gua. Hah? Kenapa seperti itu? Gua juga nggak tahu Yas. Dan kenapa gua merasa roh penjaga yang keluar itu berbeda dengannya waktu di Casino King, Ray? Nah, iya benar. Gua rasa roh penjaga waktu di Casino King itu berwarna biru. Apa? Warna biru? Oh, itu ya, Bre, ceritanya. Iya, putih dominan dengan sedikit biru. Sedangkan tadi matanya aja merah. Apa lu tahu sesuatu, Raka? Kalau gak salah, semua roh penjaga akan mengikuti warna inti dari aura. Tidak mungkin bisa berubah warna. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi? Atau mungkin memiliki dua spesimen warna? Hah, lebih baik kita bahas nanti saja, Ray. Kita harus pikirkan bagaimana cara kita menang melawan mereka. Raka, apa lu masih sanggup? Gua cukup kelelahan sih. Tapi tenang saja, gua bakal berusaha lebih keras. Sialan, stamina gua juga udah mulai melemah. Nah, jadi kalau kayak gini mendingan mundur aja dulu gitu loh. Karena mereka itu banyak banget orangnya gitu. Mana? Apa kalian masih akan melanjutkan pertarungan ini? Haha, dari jumlah saja, kalian sudah kalah total. Woi, sialan. 1000 dari kalian saja gua jabanin, anjir. Sini lu. Gak bisa, Yas. Lu harus realistis. Kita harus susun strategi yang lebih matang. Nah, betul. Itu yang masuk akal. Yang diomongin Raka itu benar seperti gua bilang tadi. Susun rencana dulu. Bagaimana ini? Gua khawatir dengan keadaan mereka. Gue juga khawatir. Apakah Leo dan Gio baik-baik aja ya? Siapa lagi itu datang?
bantuannya Garnet lagi. Woi, sedo. Jadi bre. Berhenti lu, dasar penyusup sialan. Ini memang mewah ya mobilnya, ada pajak mewah semua bre. Ini memang ya kalangan orang-orang elit nih. Animasinya kaya semua nih. Motornya sekeren itu lagi. Nggak jaga kantin lu. Warung nyusulin ternyata. Lu bakal mati di sini anjir. Berani-beraninya lu menyusup ke tempat kita, woi. Ini apa lagi? Curang sekali mereka membawa senjata, woi. Woi, botak. Berhenti. Lu turun sana dan hajar mereka semua. Hah? Apa? Hajar. Jadi tumbal. Gua harus hajar orang bersenjata itu. Udah, sana cepet ah. Turun ya, bre. Woi. Turun nggak berhenti, kiri nggak lompat langsung ya. Oi, apa-apaan lu? Kirain dia mau turun sendiri, ternyata diturunin. Kirain dia sampai salto gitu memang niat mau turun, ternyata dipaksa turun. Sialan anjir. Tunggu. Ditumbalin, lari lagi. Aja. Ya. Yuk, lari dengan mobil ya. Kecepatan mobil tuh kecepatannya. Bisa kan? Woi. Ternyata jago juga dia, bre. Wow, banyak. Woi, apa-apaan lu? Woi, berhenti lu anjir. Orang udah pingsan, Om, udah pingsan. Jangan main geplak aja. Gak berhenti dia, cocok boleh sampai nabrak. Jago juga si Avatar ini. Wah, kotak. Wah, keren motornya, bre. Ini mereka yang satu punya mobil bagus, motornya keren ya. Kayak semua nih mereka ini. Ada apa itu? Hah? Siapa itu? Apa jangan-jangan? Itu si Rapi dan si Repi. Dia bawa siapa? Rapi dan Repi, siapa? Wow. Wah. Wow. Jago bilang ini orangnya semua ganteng semua, bre. Stylish Korea rata-rata ini, bre. Ini siapa lagi nih? Ganteng semua animasi ini, gak ada yang jelek ya, bre ya. Keren semua orangnya. Lah, Bima, kenapa dia ada di sini? Sama siapa tuh satu lagi? Arjuna. Yo Bang Ray, Bima, kenapa lu bisa ada di sini? Teman lu hubungin gua soalnya. Yo Ray, sudah lama kita tidak bertemu. Woi, Juna. Hah? Kolam bersambung. Ini bre, kesimpulan gue orang-orang yang di sini motornya keren, bagus-bagus, ya bajunya keren, orangnya ramping-ramping, nggak ada sih yang berotot-otot itu ya, berotot-otot itu nggak ada. Terus ya ganteng-ganteng, terus ya gaya stylishnya ke Koreaan gitu sama Jepang gitu, tapi lebih dominan sih ke Korea kalau menurut gue sih stylishnya ya bre ya. Emang ya pada keren orang ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di lain waktu kesempatan jika umur panjang dan gak ada halangan. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.